Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syakur dari kelompok 9 sebagai penyaji pertama. Di sini saya akan menerangkan tentang pengelompokan permainan berdasarkan alat yang digunakan dan contohnya. Jadi pengelompokan permainan berdasarkan alat yang digunakan itu terbagi menjadi dua, yaitu permainan tanpa alat, permainan dengan alat. Yang dimaksud dengan permainan tanpa alat di sini, adalah semua aktivitas permainan yang tidak memerlukan adanya alat sebagai syarat berlangsungnya permainan itu. Maksudnya, tanpa adanya peralatan khusus pun permainan itu tetap dapat berlangsung. Dan untuk selanjutnya yaitu permainan dengan alat. Permainan anak dengan alat merupakan aktivitas bermain yang memerlukan hadirnya alat agar permainan itu bisa berlangsung. Jadi jika tidak ada alat tersebut, maka permainan tersebut tidak akan berlangsung, tidak akan bisa dimainkan. Permainan dengan alat biasanya lebih diarahkan untuk mengembangkan keterampilan manipulatif memainkan alat. Jadi dalam permainan dengan alat ini, permainan tersebut lebih diarahkan untuk mengembangkan permainan keterampilan manipulatif memainkan alat. Jadi seperti misalnya permainan bulu tangkis. Jadi permainan tersebut lebih mengarah kepada bagaimana cara memegang alat tersebut, seperti cara memegang raket yang benar dengan tangan atau dengan bagian tubuh lainnya. Lanjut, contoh permainan tanpa alat. Nah, contoh permainan tanpa alat di sini yang pertama yaitu petak umpet. Permainan ini ada permainan yang populer di kalangan anak-anak kampung. Nama permainan tersebut petak umpet. Aturan permainannya sangat sederhana. Seorang yang kalah dalam undian berperan menjadi pencari teman-teman yang bersembunyi sambil menutup mata dan menghitung sampai 10. Jadi permainan petak umpet di sini, seorang yang kalah dalam undian tersebut menghitung dari angka 1 sampai 10 dan tugasnya mencari teman-temannya hingga ditemukan semua. Dan contoh yang kedua yaitu gobak sodor. Merupakan salah satu permainan olahraga tradisional khas Indonesia. Gobak sodor berasal dari gobak yang artinya bergerak dengan bebas dan sodor yang artinya tombak. Olahraga tradisional ini dilakukan dua kelompok yang masing-masing berisikan 3-5 orang. Jadi di sini aturan mainnya gobak sodor itu, barang siapa yang terkena pegang oleh musuh atau pihak lawan, maka itu dinyatakan gugur dan berpindah, dan begitu sebaliknya. Dan contoh yang ketiga yaitu cublak-cublak suweng. Adalah satu permainan yang disertai lagu pengiring yang dinyanyikan. Permainan tradisional cublak-cublak suweng biasa dimainkan oleh anak-anak kecil di pedesaan dari Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Dan ini merupakan contoh lirik lagu cublak-cublak suweng. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Dan untuk penyaji selanjutnya yaitu Agus Malik Ismail sebagai penyaji kedua. Ya, selanjutnya permainan dengan alat. Permainan dengan alat. 1. Permainan dengan bola kecil. Bola bekel. Permainan bola bekel adalah permainan dari Jawa Timur. Permainan ini dilakukan dengan melambungkan bola ke atas, kemudian tata biji bekel. Pada saat bola melambung ke atas, pemain harus segera mengambil biji bekel yang terbesar. Pemain akan kalah apabila saat bola menyentuh lantai biji bekel belum habis terambil. Kelereng.
Permainan kelereng adalah jenis permainan tradisional yang berbentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat atau agate. Ukuran kelereng umumnya memiliki diameter 1,5 inci atau 1/25 cm. Dari ujungnya ke ujungnya, kelereng dapat dijadikan sebagai permainan anak yang bersifat rekreatif, edukatif, dan kompetitif. Kasti. Permainan bola kasti adalah satu di antara jenis permainan bola kecil yang dimainkan secara beregu. Kasti merupakan permainan yang mengutamakan kerja sama antar pemain, kekompakan, ketangkasan, serta kesenangan. Permainan bola kasti dimainkan oleh dua regu, yaitu regu memukul serta regu penjaga. Permainan dengan bola besar. Sepak bola. Sepak bola asosiasi atau hanya sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang pada umumnya terbuat dari bahan kulit, yang disebut bola sepak, dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Volley. Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing timnya hanya memiliki 2 orang pemain. Olahraga ini dinaungi FIFB sebagai induk organisasi internasional. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak dimengerti atau mau ditanyakan, silahkan tanyakan.